Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi manasik haji online KPI Darul Fatah pada pekan hari ini adalah testimoni dari salah seorang jamaah haji kita yang berangkat tahun 2019. Mengapa kami ambil yang 2019? Karena insya Allah maktab kita itu sama. 2019-2020 ada di area Raudhah. Jaraknya sekitar 2 kilo. Maka dari itu kami mengambil sampling testimoni dari jamaah haji kita di tahun 2019. Beliau adalah Bapak Haji Sutarto. Begitu, kami mohon beliau nanti bisa memberikan cerita, mengalir saja apa yang beliau lakukan, apa yang beliau alami, apa yang beliau bisa sampaikan, nanti bisa jadi pelajaran buat kita bersama jamaah haji KPI Darul Fatah di 2020. Kira-kira Pak Haji Sutarto, pertama adalah bagaimana, apa manfaat dari kita itu jamaah haji harus mengikuti manasik di KPIH, lebih khusus contoh di KPIH Darul Fatah. Silahkan, apa kira-kira manfaatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan saya bisa bercerita bahwa manfaat yang saya peroleh dari ikut di KPI Darul Fatah khususnya ini, kita paham, kita tahu apa yang kita mesti lakukan di sana. Jadi dari mulai kedatangan kita pertama kali, terus melakukan umroh pertama kali, terus ada kegiatan tarwiyah, ada kegiatan lainnya. Jadi kita paham karena kita simulasi di Darul Fatah itu jelas. Dan kita jadi semakin yakin kita melakukan ibadah itu, karena ibadah ini perlu keyakinan gitu. Nah, dan itu yang kami rasakan dengan istri, bahwa manfaatnya itu banyak sekali. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa banyak sekali jamaah itu yang dengan KBH lain mungkin ada berbeda, mungkin dengan yang lain itu, kalau menurut saya lakukan sesuai dengan apa yang saya pelajari di Darul Fatah dan ustadz-ustadz yang beri bekal waktu itu. Ketika kita melakukan kegiatan, banyak juga bercapek-capek, tapi ternyata ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan Darul Fatah itu apa yang diajarkan Rasulullah itu sesuai apa yang kita lakukan jadinya. Dan itu yang membuat kita tambah yakin bahwa ibadah haji ini harus perlu ada yang bimbing karena ada ilmunya. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Yang kedua nih Pak Haji, kira-kira pelayanan pemerintah Arab Saudi. Oh, pemerintah Saudi ya. Jadi pelayanan Arab Saudi di sana dan juga pelayanan pemerintah Indonesia di sana. Bagaimana? Ya. Untuk pelayanan pemerintah Arab Saudi, saya merasakan itu secara umum bagus, baik. Dari mulai kedatangan kita di sana, dijemput tepat waktu oleh armada bis dan difasilitasi. Kemudian di dalam bis juga kita difasilitasi, utamanya ketika datang kita itu langsung disediakan makanan itu ada. Jadi kita tidak merasa kaitan dengan makanan, tidak merasa khawatir, di dalam bis sudah disiapkan. Bahkan sempat sebagian juga itu kewalahan makannya banyak ya. Jadi kami bawa ke hotel, dan pada saatnya di hotel sambil istirahat kita bisa lanjutkan makannya di dalam hotel. Kemudian di dalam bis juga itu waktu itu kami bersama Ustadz Hafi. Ustadz Hafi itu tahu dengan bahasa sana, dan jamaah pada umumnya itu tidak tahu, dan itu yang menjadi kendala memang. Jadi waktu itu
ada kesalahan teknis antara sopir dengan konduktur, itu alamatnya tidak sama, dan maktabnya itu yang gelang dengan kenyataannya itu berbeda. Maktabnya itu 25, tetapi di gelang itu maktab 10. Jadi itu perdebatan agak lama, dan yang bisa menjelaskan Ustaz Hafi di situ. Dan kita bisnya itu pertama, tapi datangnya terlambat, itu mungkin teknis saja ya, karena ada sesuatu yang dari kaitan waktu antrian mungkin itu ya. Itu mungkin yang di bahasa itu mungkin harus di ini juga. Jadi harus tahu juga tentang bahasa rupanya di sana itu. Secara umum sih pelayanan pemerintah Arab Saudi itu bagus. Dari ketika kita mendapatkan jatah makan itu tepat waktu. Dan bahkan sebelumnya umpamanya kita waktu jam makan itu jam 12, jam 11, jam setengah 11 itu, dan 10 bahkan udah ada, karena berbagi tugas waktu pengambilan jatah makan di hotel. Kemudian ketika makanan itu tidak ada, itu emang ada jadwal beberapa sebelum pelaksanaan haji itu tidak ada, kita beritahu, dan pemerintah Saudi juga itu membiarkan pedagang di bawah hotel itu untuk berjualan. Nah, ya, jadi di situ juga banyak orang Indonesia yang berjualan. Ya, jadi kita kalau udah di tempat makanan itu bahasa Indonesia itu udah jadi biasa di sana ya, dan jadi kayak seperti di negara sendiri itu. Jadi nggak kekurangan masalah makanan ya? Nggak kurang masalah makan, tidak. Terus fasilitas bis waktu itu lancar, dan tidak khawatir kita ketinggalan bis. Bis itu mutar terus dari emang sangat bagus sekali. Bisnya juga bagus. Ya selama ke sholat 5 waktu itu alhamdulillah bisa setiap hari itu. Alhamdulillah bisa setiap hari ya. Jadi nggak ada khawatir jauh gitu. Terlambat apa gimana, tidak ada. Ya itu lancar semuanya. Nah, yang ketiga nih Pak Haji Sutarto, kita kan gelombang kedua pemberangkatannya. Iya. Pemberangkatan gelombang kedua. Jadi begitu datang sampai di Mekah, kemudian jamaah langsung umroh. Iya. Nah, bagaimana proses umroh waktu itu? Umroh kudum atau umroh permulaan? Iya. Jadi waktu itu kita sampai itu kita beragam jamaah ya, ada yang tua, ada yang muda, jadi ada yang pengen istirahat dulu gitu, ada yang pengen langsung gitu. Nah saya bagian yang dianggap saya paling ya muda lah gitu, karena saya pengen langsung, karena emang udah pakai ihram di pesawat sudah pakai, dan kami waktu itu naruh tas, bergegas, dan perlunya itulah kita ikut bimbingan haji KBIH itu. Jadi di situ kita tahu, terus kita langsung praktekkan umroh pertama kali. Iya, jadi kita bisa langsung. Kalau yang tua waktu itu ya nunggu keesokan harinya. Bukan keesokan harinya ya. Beberapa waktu gitu ya, sehingga istirahat dulu, berbenah dulu, dan itu kebanyakan itu, dan istirahat dulu kebanyakan. Dan saya ada beberapa keluarga, kebetulan saya ya qadarullah di rombongan 3 Regu 9 itu pasangannya muda semua, jadi ya ikut bergerak ya, gerak dengan teman-teman ya begitu. Yang keempat ini, kita kan jamaah haji Darul Fatah kan melaksanakan tarwiyah. Iya. Nah, proses tarwiyah bagaimana sih Pak? Jadi untuk tarwiyah tidak semua jamaah itu tarwiyah. Bahkan isu beredar di WA itu kesannya ditakut-takutin. Nanti kesasar, kemudian nanti di sana nggak ada makanan, terus bayar sendiri. Nah, kalau bayar sendiri memang ya kita memang sudah diberitahu bahwa tarwiyah itu tidak difasilitasi oleh pemerintah, dan kita bisa selenggarakan kerjasama dengan penyelenggara ada di maktab sana, dan itu bisa dilakukan. Jadi
Dan tarwiyah itu banyak keuntungannya. Jadi kita tahu duluan medan dia di sana itu. Dan kita orang yang datang nggak ikut tarwiyah itu merasa bersesak-sesakan, dan kita enggak. Kita datang duluan, naruh tas duluan. Nah, jadi kita udah tahu duluan, dan kita tahu posisi tempat bersih-bersih, WC di mana, arah mau kemana itu tahu persis, karena belum ada orang, kita udah datang duluan. Ya, dan proses ke sana itu memang kendalanya waktu itu di bis. Kita berangkat itu mestinya jam asar, ternyata kita berangkat sampai jam 8 malam. Tanggal 7. Ya, waktu mau berangkat ke tarwiyah itu. Ya. Janjinya itu 3 bis, ternyata datang 2 bis. Memang di situ diuji kesabaran jamaah. Dari situ juga waktu itu Ustadz Habib juga sudah wanti-wanti bahwa disitulah letak kritisnya. Ketika sudah lepas. Dan alhamdulillah ya kita harus berdoa. Jadi walaupun dengan kondisi yang terbatas, kita saling bantu. Ya, orang tua lanjut usia itu cenderung kan susah membawa kursi rodanya, terus kita saling bahu-membahu membantu. Jadi yang biasanya duduk enak ya disilahkan kepada yang sudah sepuh duduk, dan kita ya saling jamaah itu dari mulai diniatkan dari awal kita harus saling membantu, berikhlas diri untuk melaksanakan ibadah itu karena Allah, ya semua dimudahkan. Di sana juga dimudahkan, dan makanan itu berlimpah. Ya, jadi makan nggak usah khawatir. Memang waktu itu kami juga khawatir nggak ada makanan. Pertama datang memang makanan belum siap. Kita makan mie masing-masing. Ternyata itu hanya teknis saja. Ternyata dapur itu ada di samping tenda. Jadi qadarullah emang dimudahkan semua. Dapurnya di samping tenda. Jadi tinggal nyebrang aja, buka tenda pintu sudah ketemu makanan itu. Iya. Dan makanan itu difasilitasi bagus lah untuk tarbiyah itu. Jadi ya selain kita mendapatkan insya Allah itu nilai-nilai pahala karena kita melakukan sunnah, juga tarbiyah itu punya manfaat, kita menguasai medan. Iya, menguasai medan. Jadi ya yang lebih awal kita datangnya. Dan ada juga dari jamaah KBL lain itu bergabung dengan kita itu sekitar 4 orang mohon ke kita, dan diberi kesempatan oleh Ustadz Habib dan masuk dalam rombongan 3 dengan Pak MK waktu itu, dan saya waktu itu kan jadi bendahara, jadi ya membantu Pak MK untuk utamanya kita kalau di sana itu memang harus ringan tangan, berbagi, jangan sampai karena makanan kita berseteru dengan teman. Intinya ketika kita berbagi makanan dengan itu, ya makanan seolah-olah datang sendiri itu. Iya gitu. Begitu kira-kira untuk tarbiyah. Yang kelima adalah bagaimana kondisi hotel di Makkah. Hotel di Maktab itu hotel di Mekah berarti ya? Di Mekah ya, di Mekah. Nah, di Madinah nanti mungkin sudah cerita, ini di Mekah. Iya. Hotel di Mekah itu bagus, saya rasakan bagus. Bagus pertama, dekat dengan Masjidil Haram. Saya pernah jalan kaki itu saya ukur itu 3 kilo. Ya karena ada bis, ya naik bis. Waktu itu pernah sekali bis itu berhenti nggak ada, subuh saya jalan kaki. Saya coba jalan kaki lewat lorong gitu. Memang dikasih oleh pemerintah Arab Saudi itu dikasih lorong, dibatasi oleh pembatas karena bisnya sana itu besar-besar. Waktu itu bis angkutan nggak ada, jadi adanya kendaraan umum biasa, dan itu subuh itu saya merasa bingung, ya jalan kaki saja, dan ternyata dekat ukuran saya ini. untuk yang lebih tua mungkin jauh itu mungkin ya, tapi karena saya suka ya saya menikmatin itu ibadah itu, saya nikmatin saja, jadi ya senang saja. Kalau subuh itu berangkat dari hotel jam berapa? Jadi kemarin itu subuh itu jam 4. Nah, jadi ya sebelumnya jam 3. Iya, jam 3. Kalau saya seringnya setengah 3. Jadi sekalian sholat malam gitu. Jadi dinikmati, dan itu alhamdulillah 90%
kalaupun tidak itu saya karena apa ya, bahkan setiap hari itu di Masjidil Haram karena memang dekat. Terus karena suasananya itu nggak mungkin diulang lagi ketika pulang tanah air, ya saya nikmatin sholat 5 waktu itu di Masjidil Haram. Iya. 5 waktu ya. 5 waktu dinikmatin itu emang teman-teman juga heran juga, ngapa kok kayak gitu sih, orang kan boleh ini. Tapi yang saya itu nikmatin ibadah haji itu dinikmatin itu ringan, nggak ada yang berat. Kalau bangun pagi itu ya belum waktunya orang bangun, saya udah bangun nikmati karena yang itu diingat-ingat di Masjidil Haram aja setiap waktunya itu ya. Pahalanya besar banget ya. Ya, untuk subuh itu datangnya lebih awal, sholat di awal. Tapi untuk tipnya itu saya kalau subuh itu datang itu sekalian sholat malam, kemudian lanjut subuh, terus habis subuh itu kita bisa tilawah. Iya. Setelah tilawah itu kita bisa lanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Ya, karena itu banyak fadilahnya daripada kita melakukan umroh sunnah. Ternyata memang kita melakukan sholat fajar 2 rakaat, sholat setelah di pagi hari, sholat apa itu namanya? Qobliyah. Iya. Bukan qobliyah subuh, bukan tat. Yang setelah kita tilawah subuh, kita terus matahari terbit itu tat. Oh, suruk. Ya, maksud saya ketika Isra, ya sholat Isra itu fadilahnya. Silakan tat. Ya, terima kasih. Sholat Isra dan itu nilainya seperti ibadah umroh, dan saya bayangkan setiap hari saya umroh nilai pahalanya, walaupun dengan ibadah itu nilai pahala daripada kita bersusah payah berumrah sunnah gitu. Banyak juga jamaah melakukan itu, bahkan juga ada KBH sebelah itu kata petugas kesehatan tuh ada yang tidak kuat, akhirnya ya kabarnya sih wafat di sana. Ya mungkin ya qadarullah sudah kelelahan, ya udah qadarullah dah sampai itu. Dan ketika kita melakukan ibadah itu emang harus ada ilmunya, dan itu salah satunya kita harus ada bimbingan ya. Ketika kita bimbingan dan kita paham, ya kita akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan ilmunya lah gitu. Kemudian untuk tadi tipnya untuk 5 waktu tadi, kalau subuh langsung ke suruk saya pulang sampai hotel sudah siap sarapan. Iya, sarapan karena pagi itu betulnya sarapannya itu roti malam. Ya, roti malam itu kan sudah siap. Tapi kan ketika pulang dari subuh itu di bawah hotel itu banyak makanan. Iya, ada yang telur 1 real, 2 real gitu. Telur 2 real, ada yang 1 real gitu. Ada uduk, ada bakso, ada apa ya makanan kalau sup uduk gitu juga. Nah, pecel itu ada nggak ada kalau ya itu makanan yang subuh itu pulang dari Masjidil Haram itu ada makanan kalau di bawah, dan di kamar juga ada makanan roti siap, dan teman-teman istri itu dan teman-temannya itu udah nyiapin itu teh manis itu ya di hotel juga disiapkan air panas sehingga kita tinggal menyeduh saja. Dan itu nanti ketika pulang itu sekitar 9:30 atau jam 10 itu makan siang udah bisa diambil. Ya 10, 10:30 itu giliran kita mengambil ke dapur umum, kita bawa ke setiap regu rombongan itu, kita bagi per regu, kemudian siap untuk dimakan. Dan saya biasanya makan dulu karena setelah jam 11 makan, karena udah siap makan langsung sholat. Berangkat ke Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram sholat. Kadang juga zuhur pulang, tapi kebanyakan tidak pulang langsung asar. Setelah asar pulang. Asar pulang, kembali sebelum maghrib itu udah datang lagi. Maghrib sampai isya.
isya pulang, baru nanti subuh sana lagi. Jadi cerita seperti itu, gitu untuk sholat 5 waktu. Nah, yang keenam adalah jarak dari di Mekah ini Pak. Iya. Jarak dari hotel ke Masjidil Haram. Kira-kira berapa kilo dan bagaimana cara kita bisa menggunakan bus untuk kita jadikan transportasi sholat fardu di Haram. Ya. Untuk jarak itu saya ukur sekitar 3-4 kilo. Kayaknya kalau 4 kilo kejauhan, kalau 3 kilo 3,5 lah gitu ya. Jalan kaki saya coba itu nikmatin itu begitu jaraknya, dan saya kebanyakan naik bis karena fasilitas bis itu mudah. Itu bis itu berputar, armadanya banyak sekali dan tidak ada kendala. Kita cukup berdiri saja di depan hotel dan itu nanti bisa akan masuk ke situ, dan ada petugas haji Indonesia itu mengarahkan, ada petugasnya untuk ini ya. Dari bus kita itu nomornya itu saya lupa nomor berapa, tapi kebanyakan juga kalau memang bus kita itu penuh, dari lainnya itu ada sopir yang berbaik hati dan berhenti, kalau kosong berhenti kita dinaikkan. Nih kan bis itu ya. Intinya untuk transportasi tidak masalah, bisnya bagus-bagus dan baru, bisnya itu baru-baru, AC, terus ya bagus dan tidak ada kendala di masalah transportasi ketika kita menjalankan sholat 5 waktu ke Masjidil Haram, karena di samping dekat, bisnya lancar. Waktu itu di satu raudhah itu yang paling jauh juga tetap bisa juga itu, karena ada teman-teman yang dari kabupaten lain itu juga melakukan ibadah sholat fardu itu 5 waktu bisa dilakukan di Masjidil Haram. Jadi ada masalah dengan transportasi ya. Yang berikutnya adalah konon kabarnya waktu di hari Arafah itu hujan dan banjir, ada angin gitu. Kira-kira gimana tuh kejadiannya? Jadi waktu itu memang ada kabar banjir. Kalau saya merasakan banjir nggak ada. Kalau hujan memang ya. Di hari Arafah itu? Iya, Arafah. Pas kita itu kan dikasih waktu ada duas itu kan. Nah itu kita dari panas terik langsung mendung langsung hujan. Nah, dan itu jarang sekali, dan kata orang sana itu emang udah lama nggak pernah begini, dan itu dikasih hujan, dikasih Allah hujan, dan kita nikmatin karena emang sudah lama kita menantikan hujan juga di sana itu. Jadi suasana itu sejuk, tidak panas yang dibayangkan di Arafah itu panas, sejuk jadinya sejuk. Dan kalau yang badai itu dikatakan badai itu kan kayak badai tornado gitu nggak ada. Cuma kalau hujan dibarengi dengan angin kencang, emang iya ada beberapa tenda itu tidak ambruk, tapi ya compang-camping gitu, karena emang pintunya kan emang dari tenda itu dari terpal itu kan ya mobat mabit apa istilahnya itu ya, dan tidak ada yang roboh, tidak ada banjir juga tidak ada itu. Nah kemudian ini ya, pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana prosesi ziarah atau biasa kita sebut sebagai city tour. Iya. Untuk ziarah, pengalaman kemarin itu ziarah itu dibebaskan, masing-masing jamaah itu boleh ikut, boleh tidak, dan jamaah waktu itu berinisiatif atas arahan dari KBH untuk mengumpulkan sekian anggaran untuk salah satunya untuk keperluan ziarah. Tetapi ketika ziarah itu dilaksanakan, ada yang ikut, ada yang tidak. Itu menjadi juga jadi, maksud saya ada jadi masalah ketika teknis pemberangkatan. Saya waktu itu jadi bendahara, tapi juga karena saya membantu Pak MK, ya wakil Pak MK lah gitu, saya mendaftar orang yang mau ikut mau enggak ya membawa. Jadi karena Pak waktu itu bendahara dan maaf,
karu waktu itu. Karu ya. Iya. Jadi karena saya karu, jadi harus saya mengkoordinir rombongan satu regu untuk siapanya ikut apa enggak. Bahkan bukan satu karu, satu rombongan itu saya yang buat listnya. Karena yang megang uang tuh saya. Karu dan jadi bendara. Iya, karu jadi bendara dan saya jadi karu bendahara itu ya bukan keinginan saya tapi ditunjuk, tapi itu merupakan ladang pahala ya saya nikmatin juga. Mungkin orang kok mau gitu ya, tapi saya nikmatin mendapat tugas sebagai karu, sebagai bendahara, bersibuk-sibuk ria itu saya seneng tapi itu. Dan ada yang ikut, ada yang enggak, dan suaranya itu ada yang mencela, saya sudah pernah ke sana, untuk apa ke sana lagi, yang lain aja gitu. Ada yang belum. Nah, jadinya menurut hemat saya saran kalau untuk city tour ziarah itu alangkah baiknya dibuat paket saja di KBIH. Jadi umpamanya KBIH mewajibkan jamaah untuk menyetorkan sekian real begitu. Dan paketnya ini. Jadi sudah jadi pakem. Mau ikut mau enggak ya uangnya sudah dikelola oleh KBIH. Apalagi tahun ini ada yang mendampingi. Jadi sudah dimusyawarahkan di Indonesia bahwa paketnya seperti ini. Nah, mau ikut silahkan, tidak ikut silahkan, tetapi kan sudah terkoordinir bisnya itu. Karena ketika di sana itu bis ini ketika pertama terdaftar 30, terus ada temennya itu nggak ikut, penyakit menular itu nggak ikut, boleh nggak ikut ya, saya akhirnya apa, mau minta uangnya saja. Nah, uangnya itu ketika mengembalikan uang itu yang repot. Ya, jadi uangnya itu bulat, akhirnya aduh itu yang membuat repot. Pokoknya mengembalikan jamaah itu merasa tidak ikut, akhirnya pengen ngambil uangnya, itu yang agak repot. Jadi repotnya itu uangnya itu mesti mecah dulu gitu, dan udah dikumpul lagi, dibayar dikembalikan lagi, itu yang sesuatu yang agak merepotkan bendahara betulnya itu. Iya, mengembalikan ke kalau satu minta semua harus dapat. Umpamanya 2 real bagi 2 real semua kan agak repot juga itu. Tapi emang ada jamaah juga tidak banyak mengikhlaskan gitu. Tidak baik. Pada umumnya itu jadi masalah itu ketika paketnya itu fakultatif. Jadi maksudnya boleh ikut, boleh enggak. Yang enggak ikut nanti uangnya bisa diambil, itu yang buat repot. Jadi mungkin dari KBH sudah membuat suatu aturan intern sendiri, paketnya ini dan itu disampaikan di Indonesia sehingga nanti seperti kita melakukan tarwiyah itu. Ya. Tarwiyah itu memang ada yang nggak ikut karena kalau di rombongan 3 itu ada satu yang nggak ikut karena memang ada dia membawa 2 orang tua, jadi khawatir itu. Ya, itu yang tidak tapi akhirnya ikut juga di tarwiyah, dan dia bersyukur sekali bisa ikut tarwiyah ya. 2 nenek itu dengan Pak Rusman itu ikut semua ya, Berapa biaya waktu tarwiyah? Tarwiyah itu 400 atau 200 saya lupa ya. 200 real ya. 200 real nggak salah, iya 200 real. Berarti kan berdua ya, per orang 200 real per orang, dan itu sudah semuanya dari bis transportasi, kemudian makan di sana ya, karena kita dibimbing oleh Ustadz Habi yang dampingi, jadi tambah yakin aja karena Ustadz Habi yang dampingi gitu. Itu 200 real itu sudah semuanya. Iya. Nah, bagaimana kondisi kita jamaah haji ketika di Madinah? Kondisi jamaah itu pada umumnya sih, kalau melihat pada umumnya itu mengalami kelelahan. Iya, kelelahan karena kondisi mungkin pertama hotelnya itu tidak senyaman waktu di Mekah. Iya. Jauh ya. Sebetulnya tidak jauh. Ya, cuma nyaman di fasilitas hotelnya. Satu kamar itu istilah saya itu nggak bisa napas lagi gitu. Tidak ada sela lagi. Jadi rapat itu. Berapa orang sekamar? Satu kamar itu 6. 6 orang.
Iya, 6 orang. Kapasitasnya seharusnya Harusnya 4. usulnya 4. Iya, 4 paling gitu. Itu 6 karena lebih kecil dari di Mekah. Dan di Madinah itu fasilitasnya kurang, dan kalau jarak dengan Masjid Nabawi itu kita emang pojok ya. Kalau dibilang jauh mungkin kita hotel paling pojok dekat dengan jalan tol itu. Jadi mungkin agak lumayan jauh kalau kata orang, tapi ya kalau saya bilang ini dekat, kelihatan Masjid Nabawinya kelihatan. Iya. Terus kondisi di sana itu waktu itu ya jamaah itu kelelahan, kemudian juga tapi dikasih waktu itu kan harus 40 apa itu? 40 waktu harus dari ikut situ, dan kondisinya juga di sana itu lebih panas. Lebih panas daripada di Mekah. Di Mekah itu kelihatan lebih sejuk dia. Siang hari itu lebih panas di Madinah. Kemudian kalau di Madinah itu orang itu cenderung di dalam, kalau kita datang terlambat kita sholatnya di luar. Kalau sholat di luar itu panas. Walaupun dikasih payung itu ya dikasih kipas angin berair ya, embun itu ya. Ya pas embun itu ya karena udaranya panas ya tetap panas saja. Jadi ya, lebih nyaman kalau kita datang lebih awal di dalam masjid, dan ada sebagian juga itu tidak ada karpetnya, itu dianjurkan untuk bawa sajadah lah, untuk supaya tidak, sama untuk orang-orang tua supaya duduk itu nyaman, sholat juga nyaman. Tapi kalau datang lebih awal, alhamdulillah bisa pilih ambal. yang paling empuk, yang paling depan gitu lah. Jadi lebih nyaman dan paling dekat dengan Zam-Zam, nah itu ya. Jadi lebih nyaman, dan kondisi di Madinah waktu itu lebih panas, hotelnya itu fasilitasnya itu ya kurang daripada, kalau dibandingkan dengan Mekah itu fasilitasnya lebih bagus di Mekah ya. Liftnya itu di Mekah itu 4 pintu, kalau di Madinah itu pakai lift ya. Oh iya, pakai lift tapi 2, satunya kadang rusak gitu. Isinya lebih padat. Nah, pokoknya harus sabar, dan saya lebih baik mengalah naik tangga. Itu lantai berapa ya? Ya kalau orang tua itu ya lumayan ngos-ngosan itu. Saya milih naik tangga aja lah. Nikmati naik tangga aja lah, ambil olahraga itu. Ya. Jadi bagaimana mengkondisikan ketika perbekalan uang itu sudah menipis atau mungkin sudah habis? Ada nggak seperti itu? Kalau dari teman-teman itu memang ketika sudah habis itu ya, tapi jamaah itu tidak ada yang kehabisan. Saya berarti tidak ada yang kehabisan. Bekalnya itu mungkin banyak, atau mungkin sudah antisipasi, tahu kalau kondisi nanti harus karena waktunya sudah bisa diperhitungkan, pengeluaran juga harus kita perhitungkan. Itu mungkin juga jamaah itu berlebih uangnya, tapi di sana itu tidak ada yang merasa kekurangan. Buktinya tidak ada yang utang misalnya. Dan menikmati yang ada, dananya yang ada itu ya. Kalau saya pribadi ya belanja itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau oleh-oleh itu ya sesuai kebutuhan kita. Ketika kita lebih juga bagasi tidak bisa kita bawa, karena emang kelebihan itu bakal dibongkar dan tidak boleh dibawa. Banyak juga teman-teman itu belanja itu dikirim pakai kargo ya. Jadi kargo itu disiasati dengan teman-teman itu rombongan. Jadi nanti 1 kali kargo sokongan, jadi nanti ada biaya minimal itu terpenuhi dan waktunya lama. Dan saya tidak manfaatin kargo itu, saya nikmatin yang ada aja. Iya. Saya ya nikmatin tas itu, dan
untuk pengalaman itu setiap regu atau rombongan itu nanti menyiapkan timbangan pegas yang diangkat itu. Ya, sebetulnya banyak juga sih di Mekah, di Masjidil Haram atau di toko-toko itu ada timbangan pegas yang itu waktu itu 15 real, dan kami inisiatif beli aja lah supaya nanti jamaah itu bisa mengestimasi bahwa kopernya itu berlebihan apa tidak. Kalau berlebihan bongkar, ya koper yang dibongkar itu akan merapikan akan sulit lagi. Jadi nanti belanja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan beratnya. Beratnya waktu itu berapa ya? 30, lupa ya. 32 ya. Kalau lebih kan dikurangi, nanti berbagi dengan temennya, yang masih enteng dibagi temennya. Jadi ya saling, ini satu kamar tuh biasanya berbagi tempat untuk supaya tidak lebih di kopernya itu. Untuk banyak juga itu rombongan lain itu yang bukan KBH Darul Fatah itu dibongkar, dipaksa harus bongkar karena emang berlebih timbangannya. Jadi mereka tidak menyiapkan timbangan. Jadi tidak, kami inisiatif berdasarkan arahan dari kepala rombongan Pak MK, kita beli sajalah timbangan pegas itu. Kalau memang repot di sana ya bawa dari sini mungkin bisa juga, tapi agak memberatkan ya di sana juga banyak ya. Mungkin untuk perbekalan ya belanja secukupnya sajalah gitu ya. Kalau makanan ya menyesuaikan. Banyak juga makanan itu yang murah juga ada, yang mahal juga ya ada. Iya. Ya. Yang terakhir adalah apa nasihat dari Pak Haji Sutarto tentang jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2020 ini? Iya. Secara pribadi pengalaman ini bahwa pertama ketika kita menjalankan ibadah haji ini niatkan karena Allah tadi, sehingga apa yang kita lakukan di sana itu semua insya Allah dimudahkan. Saya ngalami dimudahkan itu, semua dimudahkan karena kita ikhlas karena Allah. Kemudian kita niatkan juga semua problem yang ada di rumah itu diselesaikan. Jadi jangan sampai berangkat haji ada masalah yang dibawa masih dengan tetangga, masalah apapun ya, mungkin masalah hutang itu ya mungkin diantaranya itu ya harus diselesaikan itu, karena emang ya kita juga berangkat haji belum tentu bisa kembali kan ya. Jadi intinya kita harus ikhlas menyelesaikan semua urusan yang ada di Indonesia. Ketika kita berangkat, kita sudah siap untuk tidak kembali, termasuk juga dengan keluarga, apa pesan-pesan semua itu sudah disampaikan. Kemudian juga nasihat selanjutnya, ketika yang perlu diingat itu belanja itu ya secukupnya, barang bawaan saja ya, sesuai dengan kondisinya ya. Kecuali memang sudah ada titipan dan siap untuk menanggung kargo tadi itu. Lumayan juga kargo itu biayanya lumayan. Dan selanjutnya itu untuk air zam-zam. Air zam-zam sana itu melimpah, bisa untuk mandi bahkan. Nah, tapi tidak bisa dibawa. Ya, ini banyak juga disiasati oleh jamaah haji itu nekat dibawa. Terus ada juga, mohon maaf, ada yang kalau saya bilang ya mengelabui petugas ya. Tapi dalam niat hati saya kok saya kurang ini ya. Dalam hati saya ingat haji mabrur begitu. Kita haji kok berbohong bahwa hanya sekedar jam-jam. Ya akhirnya waktu itu sempat saya bawa itu 1 tas jam-jam itu. Ternyata saya berpikir saya tinggal jam-jam itu, saya tinggal atau banyak itu kemasan tinggal saya bawa dengan tas-tasnya, saya tinggal itu karena ingat bahwa kita itu harus
tinggal pulang saja kok harus mengelabui nah gitu. Ini secara pribadi saya, mungkin masing-masing punya pendapat masing-masing ya. Kemudian juga ini tip yang selanjutnya, ketika nanti koper itu isinya penuh susah, terus isinya pakaian itu, saya itu melakukan itu tipnya itu. Rangkep 5 pakaian itu. Iya, jadi kalau dimasukin lagi nggak bisa, ya udah jubah itu rangkep, pakai semua, celana jubah itu rangkepnya 4 apa 5 saya itu. Jadi setelah ditimbang itu ya ngakalin apa nggak tahu itu ya. Tapi yang jelas itu baju harian. Ya. Tapi banyak juga yang saya tinggal yang nggak perlu itu untuk baju ya saya pakai aja. Nah, rangkap 5 itu ternyata di pesawat dingin itu ya ada manfaatnya juga itu, anget jadinya ya rangkap 5 itu ya untuk supaya tas kita itu tidak penuh. Dan tas itu untuk tahun kemarin tuh tahun 19 itu tas itu yang rapuh itu bagian untuk pegangannya itu lepas, iya handle-nya itu lepas, bautnya lepas. Dan ada yang antisipasi pasang baut begitu, tapi tetap aja lepas. Terus rawan sobek juga itu, slitingnya itu rawan sobek. Jadi ketika ngisi koper itu juga harus berhati-hati, nutup, buka itu kopernya harus hati-hati karena kopernya itu tidak terlalu kuat. Iya, jadi emang sekali pakai dan itu dibuang itu koper itu. Iya. Itu untuk ya kira-kira itu. Selanjutnya ketika selanjutnya itu untuk ibadah rutinitas di Masjidil Haram maupun di Nabawi itu usahakan sholat itu di Masjidil Haram maupun di Nabawi, sehingga kita niatkan dari awal di sini untuk melakukan itu. Dan ternyata saya bisa melakukan itu, dan itu ada nilai-nilai rohani yang nggak bisa terlupakan. Dan kalau boleh itu ya berangkat lagi, tapi ya nggak bisa juga ya. Ya maunya pengennya sholatnya di sana terus malahan itu ya. Tapi ini memang tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya menikmati untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram maupun di Nabawi ya, itu mungkin yang bisa ini. Terima kasih.